Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalina Ramito dari kelompok 9. Di sini saya bersama dengan rekan saya, yakni Windy, Zulkifli, dan Rizky Firdiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema Masyarakat Madani. Coba bayangkan, hidup penuh dengan ketentraman, penuh toleransi, penuh keadilan, tua, muda, bersatu membangun apa yang sudah diwariskan. Tapi, kenyataannya, kita semua semakin terpuruk. Dahulu, perang antar kerajaan. Sekarang, perang antar suku, kelompok, sekolah, bahkan warga. Apa ini yang kita mau? Tentu tidak. Lalu, muncullah konsep masyarakat madani. Lalu, apa itu masyarakat madani? Yakni suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Lalu, menurut John Locke, dalam teorinya mengenai masyarakat madani, ia menyatakan bahwa kekuasaan negara tidak boleh mutlak, tetapi harus ada batas-batasannya. Batas-batasan yang dimaksud yakni hak asasi manusia yang paling dasar, atau biasa disebut basic human rights. Menurut Locke, hak-hak dasar manusia tersebut adalah hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas kepemilikan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sejarah masyarakat madani. Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani kuno, masalah ini sudah mengemuka. Dan Raharjo pada tahun 1997 menyatakan bahwa istilah masyarakat madani ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab, seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukumnya sendiri. Dengan konsep civil society atau kewargaan dan urbanity atau budaya kota, maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang beradab yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan, seperti yang dikutip oleh Nur Hadi pada tahun 1999. Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Syarikat Islam pada tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi. Akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani dan bagaimana cara mewujudkannya. 1. Tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintahan atas masyarakat.
2. Masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. 3. Pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. 4. Setiap masyarakat harus menerima perbedaan sosial, suku, ras, agama. 5. Yang terakhir, tersedianya sistem pendidikan yang berjalan dengan baik. Lalu apa peran umat Islam dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman? Maka umat Islam harus berperan aktif dalam masyarakat madani, seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat manusia. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Imran 110. Sehingga umat Islam ini haruslah menjadi pemimpin dalam perubahan menuju masyarakat madani, karena Islam adalah satu-satunya tatanan hidup tiada tanding sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani di Indonesia. Munculnya wacana civil society di Indonesia banyak disuarakan oleh kalangan tradisionalis, termasuk NU. Apa itu NU? NU ialah Nahdlatul Ulama, bukan oleh kalangan modernis. Hal ini bisa dipahami karena pada masa tersebut NU 11 atau Nahdlatul 11 adalah komunitas yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam negara dan dipinggirkan dalam peran kenegaraan. Di kalangan NU dikembangkan wacana society yang dipahami sebagai masyarakat non-negara dan terlalu tampil berhadapan dengan negara. Dari kandungan NU lahir prinsip dualitas Islam negara sebagai dasar NU terhadap Pancasila berkaitan dengan konsep masyarakat madani yang menekankan pelaran pluralisme, yaitu pertama, aspek virtual. Apa itu aspek virtual? Aspek virtual yaitu sifat pluralis dan adanya satu universal kemanusiaan sesuai dengan filsafat hari akhir yang didasarkan pada prinsip kesatuan. 2. Aspek horizontal. Adapun aspek horizontal yaitu kemaslahatan umat dalam memutuskan perkara baik politik maupun agama. 3. Perkara historis. Fakta historis yaitu menurut Ki Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai salah satu seorang perumus Pancasila, di samping adanya fatwa Muktamar NU 1935 di Palembang, fakta historis yaitu hal yang benar-benar terjadi di dunia nyata dan dicatat dalam sejarah. Untuk mendapatkan menjadi fakta historis, sebuah peristiwa harus sudah pernah terjadi di masa lalu. Contohnya seperti PKI G30S, Gerakan 30 September. Salah satu contoh fakta historis lainnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kesimpulan dari presentasi kami yakni manfaat yang diperoleh dari terciptanya masyarakat madani yakni terciptanya masyarakat yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi khususnya di Indonesia. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru baik di bidang pendidikan maupun penyelesaian persoalan bangsa-bangsa yang besar seperti konflik antar ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya dapat terselesaikan. Sehingganya, kekhawatiran untuk munculnya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.